Hai, shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya masih di God Calling episode spesial 60 tahun PIPKA. Kalau kemarin kita di minggu lalu udah ngerayain ulang tahun PIPKA, hari ini kembali saya hadir dengan tamu-tamu yang spesial tentunya. Masih dalam edisi PIPKA ulang tahunnya ke-60. Nah, kalau saya nggak menghadirkan tamu yang spesial, rasanya juga nggak asik, ya. Dan sebetulnya nama yang akan saya undang hari ini adalah nama yang spesial juga, karena udah beberapa kali nama ini di spotlight, ya, sudah dinotis sama beberapa narasumber saya sebelumnya. Nah, tapi ini spesial. Kita bilang dia usianya sudah menjelang lansia, tetapi lansia ini masih sangat produktif dan juga penuh dengan semangat. Nah, siapakah beliau? Ini pembicara saya hari ini, narasumber saya adalah narasumber yang spesial, jadi saya mau mengajak Anda sekalian untuk berkenalan secara langsung dengan person yang satu ini. Selamat pagi, Ibu Reguna. Ya, selamat pagi Mbak Salsa. Saya dari Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Wow, selamat pagi, selamat pagi. Wah, cerah ceria sekali Ibu hari ini. Apa Terima kabarnya Ibu? kasih. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik, Mbak Salsa. Oke, ini posisi Ibu ada di mana ya? Saya di Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Oke, ini posisi ada di gereja kah? Iya, Atau di posisi saya, konsistori? posisi saya sedang di dalam gedung gereja. Oh, menarik ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh tentang apa yang dikerjakan Bu Reguna, bagaimana pengalaman Bu Reguna. Karena ini pengalamannya menarik. Dan pastinya saya yakin dan percaya Kakak Muriel bisa menangkap nilai baik, nilai positif, dan juga belajar dari pengalaman Bu Reguna. Yuk kita mulai perbincangan kita hari ini. Bu, saya mau ngobrol-ngobrol. Ya, Pertama, kalau di namanya God Calling, kita selalu bicara tentang panggilan. Kalau boleh tahu nih Bu, Bu Reguna itu dulunya lahir memang sudah jadi Kristen atau belum? oh iya. Terima kasih Mbak Salsa untuk pertanyaannya kepada saya. Saya akan coba jelaskan ya, bahwa sebenarnya saya dilahirkan bukan dalam keluarga Kristen, begitu. Jadi saya terlahir dalam keluarga animisme. Orang tua saya menyembah kepada roh-roh yang sudah meninggal. Mereka mempercayai itu. Kalau mereka minta berkat juga mereka minta kepada roh-roh yang sudah meninggal. Mereka pergi ke kuburan. Mereka membuat satu bentuk seperti tempat penyembahan begitu ya. Mereka buat tempatnya seperti pohon beringin. Lalu mereka membuat persembahan di sana, dan kalau mereka juga mengucapkan ucapan syukur, mereka akan membawa makanan atau bentuk-bentuk yang lain begitu ya, Mbak Salsa. Itu yang mereka kerjakan dan saya terlahir dari keluarga yang seperti itu. Begitu Mbak Dan, Salsa. dan itu berjalan berapa lama ya Bu ya? Sejak saya lahir tahun 1969, 66, itu sampai saya beranjak ke usia SMP sekitar tahun 70-an itu Ibu. 72, 70, 75 lah begitu. 77 sampai di situ. Bapak saya meninggal itu masih dalam kondisi mereka masih menganut kepercayaan animisme begitu Mbak Salsa. Jadi sekitar Hmm. 8 tahun 80-an itu saya masuk ke SMP. Di sana saya dituntut untuk memilih antara dua agama begitu, Muslim dan Kristen. Saya mikirnya itu saya mau pilih yang mana begitu. Jadi Hmm. ya saya Hmm. putuskan waktu itu saya milih Kristen, sekalipun sebenarnya saya nggak tahu tentang kekristenan begitu. Jadi ini saja tuntutan waktu itu. Tapi ketika saya sekolah di SMP itu tuntutan kan membuat apa, harus memiliki bukti tanda mengikuti kebaktian. Jadi mau tidak mau saya Oh, harus pergi ke gereja begitu. Iya, hmm. tidak Jadi mau karena saya pergi. tuntutan ya saat itu Iya, ya?
Karena tuntutan sekolah, saya harus pergi ke gereja supaya ada bukti mengikuti ibadah. Jadi saya harus ke gereja. Tapi saya itu berselang sampai berapa tahun sih? 6 tahun SMP sampai dengan sekolah lanjutan atas itu saya mengikuti demikian, tapi saya tidak memiliki pengertian yang benar tentang Allah yang sesungguhnya. Saya hanya mengalir Wow. seperti itu saja. Saya memang waktu SMP kelas 3 itu saya menerima baptisan dari gereja gereja suku waktu itu, di mana saya belajar dan beribadah, tapi saya sebenarnya nggak memiliki pengertian yang benar tentang Allah, tentang Yesus itu saya sama sekali tidak tahu. Seperti itu keadaan saya pada awalnya, Dan sampai saya pada lulus awalnya SPG, ya, ya, sampai saya lulus SPG, sekalipun waktu itu saya dipercayakan setelah saya, kan saya SPG, Sekolah Pendidikan Guru zaman itu ya, Mbak Salsa hmm, ya. hmm. Jadi saya dituntut juga supaya saya nggak sulit untuk mengajar nantinya, saya dipercayakan mengajar sekolah minggu. Saya mengajar saja Oh, mengalir seperti itu, tapi saya tidak memiliki pengertian yang benar tentang Allah, tentang Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Sesungguhnya saya sangat buta sekali begitu. Sampai saya lulus SPG begitu. wow. Itu Panjang latar sekali belakang. loh Ibu loh. Iya, itu Panjang latar sekali ya belakang. maksud. Latar belakang saya. Lalu setelah saya lulus SPG, saya memang rindu untuk hal-hal yang rohani seperti itu saya rindu begitu ya. Saya rindu Hmm, untuk melayani, saya rindu bersekutu, tapi saya tanpa pengertian yang benar sehingga lulus SPG itu waktu saya mau melamar guru SD saya nggak diterima. Lalu saya mau melanjutkan pendidikan saya ke pendidikan agama Kristen, guru eh, pendidikan agama Kristen. Saya manggil Pak, pendidikan agama Kristen. hmm, Ya, hmm, hmm. sampai Jadi di situ. setelah itu sampai di situ pun itu Ibu belum mengalami dan belum kenal Yesus secara pribadi ya Bu ya. Tidak. Saya punya tantangan waktu itu, waktu saya ke gereja itu kan, ya orang tua saya kan belum Kristen Ibu. Mereka Hmm, belum hmm, bergereja, tetap animisme. Tapi waktu saya mengikuti ibadah, saya mengikuti persekutuan di gereja itu, saya punya tantangan dengan ibu saya. Ibu saya bilang, untuk apa pergi ke gereja? Itu hanya buang-buang uang dan buang-buang waktu. Seharusnya bisa bekerja menolong mereka, beliau ke ladang, tapi saya harus pergi ke gereja. Kan liburnya cuma di hari Minggu begitu ya. Tapi kenapa oke, kamu oke. harus ambil waktu itu? Saya nggak bisa pakai tenaga kamu gitu. Jadi saya sangat punya tantangan. Kadang-kadang saya pernah nggak diomongin gitu. Saya kadang saya diusir, udah kamu tidur di gereja saja, begitu sampai bertahun-tahun itu terjadi ketika masa-masa sebelum saya punya pengertian yang benar dengan Tuhan. Tapi memang saya rajin begitu ya Ibu ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi udah ngejalanin tapi sebetulnya nggak kenal siapa yang Iya disapa benar, secara benar, pribadi. sangat-sangat benar begitu ya. Itu seperti itu pengalaman saya. Jadi itu hingga sampai saya lulus juga D3, lalu kemudian saya mengajar di salah satu sekolah, namanya SMA Negeri 1 Kuala. Saya menjadi tenaga honor di sana. Disitulah saya kemudian mengalami perubahan yang ajaib. Saya bertemu dengan seorang teman yang selama ini sudah membuka pelayanan di sana, lalu anak-anak yang di sana juga bersaksi bagaimana mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, bagaimana mereka yakin dosa mereka diampuni. Nah, saya bertanya dalam hati saya, loh, saya kan nggak pernah memiliki pengalaman yang demikian. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Begitu, Ibu. Padahal saya selama ini kan sudah rajin, saya bisa mengalahkan tantangan dengan ibu saya bisa lawan dia, begitu ya. Tetap saya beribadah, saya nggak pakai uang Hmm, sendiri, begitu ya, tanpa minta uang hmm, dia, begitu. hmm, Jadi saya ini bingung gitu ya, kenapa ya mereka ini kok bisa mengalami hal yang seperti ini? Mereka bisa mengalami, mereka bisa memiliki satu keyakinan yang kokoh begitu bahwa kalau mereka mati, mereka pasti ke surga begitu. Itu menjadi hmm. suatu pertanyaan yang besar bagi saya. Wah, kok bisa sih mereka bisa katakan bahwa mereka pasti akan ke surga? Ini kan menurut saya sih Bu waktu itu ya sombong begitu ya.
Ini adalah orang-orang yang sombong, ataukah inikah yang dikatakan dengan ajaran yang sesat itu, begitu. Saya kan Oh, baca oh. Alkitab, kan ada banyak pengajar-pengajar yang palsu, kan begitu ya. Ya, Nabi-nabi ya, yang ya. palsu segera akan muncul. Apakah ini nabi-nabi palsu itu? Itu dalam pemikiran saya, tapi saya simpan di dalam hati, begitu. Itu ceritanya Ibu, sampai di situ, itu sekitar tahun 1991. Jadi saya menjadi orang Kristen itu dari sekitar tahun 80-an ataupun mungkin sekitar 82 itu, saya ingat 82 sampai dengan 91 itu saya berjalan giat melayani, giat beribadah. Saya nggak pernah terlambat. Saya pertama kali buka pintu gereja, tapi saya tanpa pengertian yang benar akan Allah, begitu. Jadi genap Roma pasal 1 itu ayat 10 itu genap bagi saya, tapi saya mengertinya setelah saya percaya Yesus baru saya mengerti akan hal itu. Demikian Ibu yang bisa saya ceritakan Wow. sedikit. Iya. Jadi atas bantuan seorang teman, Ibu akhirnya belajar untuk memahami dan mengenal siapa Yesus. Betul Iya, seperti itu? benar. Benar Mbak Salsa. Hmm. Em, saya bayangkan saat itu mungkin usia Ibu sekitar 20-an ya. 24, 25 begitu, Oh, 20-an. oh. Nah, dan em, pengalaman apa yang pada akhirnya mengubahkan Ibu setelah dibantu seorang teman memperkenalkan siapa sih Yesus? Itu kan berarti diinjili ya secara personal ya. Eh, Diinjili. iya, saya diinjili secara personal sih tidak, tapi saya hanya Hmm. menangkap begitu Ibu. Jadi kan waktu itu Hmm. setiap hari tuntutan juga itu bagi saya. Saya kan guru agama, lulus D3, Ya, lalu saya mengajar di sekolah. Tapi di sekolah itu ada guru bahasa Inggris. Sekarang ya beliau adalah ibu rohani saya, Ibu Teti Sinulingga, Pendeta Teti Sinulingga. Eh, Lalu kemudian itu beliau mengajar sebelum beliau menjadi hamba Tuhan kan beliau kan guru di sana. Beliau mengajar bahasa Inggris, tetapi mereka juga buka pelayanan untuk anak-anak ibadah setiap hari Jumat. Saya sebagai guru agama di sana kan wajib untuk hadir begitu. Jadi saya ikuti saja begitu sampai akhirnya eh, sekolah membuat program Bible Camp setiap tahun. Dan pada bulan April hmm. 1991 Bible Camp untuk siswa itu saya harus ikut, bukan bukan memang dengan kerinduan saya, tapi memang kan ya saya sebagai guru ya malu Ibu kalau saya nggak ikut begitu waktu itu Ya, gitu ya. ya, 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 Jadi kan saya menggerakkan anak-anak, masa saya nggak ikut begitu. Jadi saya ikut. ya, ya. Lalu kemudian di sana saya mendengar firman Tuhan begitu ya. Tapi sebelumnya saya memang sudah cari tahu, kenapa sih ada orang yang bisa punya jaminan keselamatan? Kenapa sih ada orang yang bisa yakin benar dosanya diampuni? Begitu. Itu memang sudah menjadi menjadi pertanyaan dalam hati saya begitu. Jadi waktu Bible Camp itu, ya di sanalah saya memang eh, kembali diingatkan, kan waktu itu siswa sih, saya merenung kembali seperti apa saya ketika masih muda, seperti apa ketika saya masih sebagai seorang siswa, lalu kemudian apa yang saya kerjakan selama ini, saya giat itu tanpa pengertian yang benar akan Allah. Jadi saya mengingat itu Roma pasal 1 ayat 10 adalah dikatakan di sana bahwa saya bacakan sedikit ya Ibu sebentar ya. Saya Boleh. sudah siapkan tadi itu Roma 10 ayat ayat Roma 1 ayat 10 demikian firman Tuhan. Iya. Eh Saudara-saudara aku apa katanya di sana bahwa giat tanpa pengertian yang benar itulah isinya, Bu. Mm-mm. Hmm. Ya, giat tanpa pengertian yang benar. Jadi waktu saya mengikuti Bible Camp itu, saya seperti ditelanjangi oleh firman Tuhan. Jadi waktu itu diceritakan tentang bagaimana akibat dosa. Dosamu itu akan menimpa kamu,
sebab upah dosa ialah maut. Itu sangat Hmm. membuat saya itu merasa sesak begitu, Bu. Lalu kemudian, tapi saya waktu itu kan saya sebagai seorang guru, orang yang sudah dewasa, berbeda dengan anak-anak begitu. Saya nggak punya Ya. kelompok sendiri untuk dilayani secara pribadi begitu. Tapi Hmm. kemudian saya ada satu ibu rohani yang kemudian saya temui secara pribadi. Bagaimana saya ini juga bisa eh, memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil itu, memiliki satu kepastian hidup yang kekal itu, bagaimanakah caranya begitu. Lalu saya Hmm. disuruh membaca satu firman Tuhan dari Yohanes 1, Yohanes pasal 5 ayat 12 itu. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saya merenungkan firman Tuhan itu ya. Bagaimana saya bisa memiliki anak, memiliki Yesus ya, kalau saya tidak pernah menerimanya begitu. Lalu hamba Hmm. Tuhan ini mengingatkan saya, mengarahkan saya kepada satu firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 12 itu. Jadi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya merenung begitu ya, kapan saya menjadi anak Allah? Hmm. Saya renungkan begitu. Saya ini sejak tahun 80-an, 82 itu sudah menjadi orang Kristen. Sudah dibaptis tahun 85 mungkin saya kalau nggak salah waktu itu. Lalu kemudian itu, dan saya ini sudah lulus loh guru agama Kristen. Dan saya sudah mengajar hari ini begitu. Tapi kalau mengenai anak-anak Allah itu, saya nggak punya keyakinan yang kokoh begitu. Jadi bagaimana saya bisa memiliki Yesus dalam hati saya, dalam hidup saya, kalau saya tidak pernah menerimanya? Saya bayangkan bagaimana saya memiliki sebuah pulpen ini kalau nggak pernah transaksi begitu ya. Hmm. Waktu itulah akhirnya eh, hamba Tuhan berkata kepada saya, apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus. Tapi saya belum pernah terima dia. Jadi waktu itu dalam waktu yang sangat berkesan bagi saya, sampai hari ini masih saya ingat Ibu, 12 April 1991 itu saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus hari ini aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Secara pribadi, tinggallah dalam hati saya ini menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku sampai selama-lamanya. Begitu Ibu yang saya lakukan. Dan waktu itulah saya mengalami sukacita yang sangat besar. Lalu kemudian saya mengingat keluarga saya lah awalnya Ibu. Keluarga saya, ibu saya, karena bapak saya memang sudah tahun 77 sudah meninggal. Lalu tinggal ibu saya dan adik-adik saya dan kakak saya juga. Lalu kemudian itu saya setelah saya terima Tuhan Yesus itu, saya mulailah belajar membaca Alkitab. Lalu firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Itu yang menjadi pegangan bagi saya. Tuhan genapkanlah ini dalam keluarga saya. Lalu Hmm. Hmm. mulailah saya melayani keluarga terlebih dahulu dan gereja pada masa itu. Itu panggilan Wow. saya untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Ibu. Sampai tahun 1991. Jadi sejak itu Wow. saya yakin bahwa saya ini sudah menjadi milik Tuhan, dan sejak itu juga saya percaya Roh Kudus tinggal dalam hati saya, dan Roh Kudus memimpin saya untuk mengakui dosa saya. Begitu. Hmm. Hmm. Itu yang Hmm. terjadi dengan diri saya secara pribadi, panggilan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi kalau panggilan menjadi hamba Tuhan, ini belum, Bu. Sampai di situ dulu, Mak Sal. Wah, 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 luar biasa. Ini berkesan sekali ya. Justru bukan melalui KKR yang biasa. Justru KKR Kebangunan Rohani, ya, Bible Camp untuk anak-anak sekolah. Di situ Iya, itu berguna bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan benar. jamahan Roh Kudus. Wow, that is so powerful. Saya ketemu Bu tadi yang Ibu Ginta bacakan. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Iya, Tuhan ialah supaya supaya mereka diselamatkan. iya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa Iya, pengertian yang benar.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, Iya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. iya, Nah, iya, itulah amin. Bureguna yang dulu ya. Nah, jadi setelah terima Yesus, klaim bahwa aku pasti selamat dan masuk surga bukan lagi sombong ya Bu ya. Iya, saya Bukan lagi saya karena mengerti sombong ya. akhirnya bahwa itu adalah anugerah Allah dan anugerah Allah itu tepat pada waktunya, begitu Ibu. Situ saya paham begitu ya. Ya, jadi kalau dulu kemarin kita Bapak Bu Reguna masih berpikir sombong kali kau ya. Bilang kalau Seperti pasti itulah masuk kira-kira, tapi surga. memang saya simpan dalam hati saja begitu. Tapi saya Ya, sudah selesaikan Ibu dengan orangnya, dengan beliau. Dulu saya menganggap bahwa ibu itu sombong, saya bilang. Tapi saya sudah minta maaf. ya. Tapi setelah mengenal kebenaran, Ibu tahu bahwa itu benar. Ya, Iya, di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Wow, iya. luar biasa. Jadi nggak ada kata terlambat ya untuk kekasih muria. Mungkin Anda yang masih merasa bahwa aku tuh udah mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan apa mungkin ya. Guna itu justru mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu setelah jadi guru agama. Iya, benar Setelah Mbak Salsa. Pernah mengajar jadi loh. guru agama. Ya, sudah jadi guru agama Kristen loh. Mbak, Iya. bayangkan, nah, bayangkan ya. Dia belajar firman Tuhan loh, tapi tidak kenal Kristus. Alangkah menyedihkannya kita kalau kita rajin pergi ke gereja, tapi kamu tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Ini yang menyedihkan. Ya Bu ya, kita Iya, perlu iya, benar menantang Mbak diri Salsa. kita nih untuk, oh ya, aku udah bertemu sama Tuhan belum ya? Aku sudah mengalami transformasi juga. Udah belum ya? Jangan hanya kamu berkata di dalam mulutmu bahwa aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tetapi itu tidak mengubahkan keseluruhan hidup. Itu bukan Bahkan pekerjaan yang seperti ini Mbak sesungguhnya. Salsa, saya berpikir dulu itu setelah saya terima Yesus ya, saya ini sebenarnya waktu itu adalah seperti kalau kami bilang di sini di tempat saya ini kernet raun itu kernet apa ya? Kalau kita ini kan di Kuala ini kan kota kecamatan ada terminal angkot begitu ya. Tapi kalau dari Binjai itu ke Kuala itu kadang-kadang sopir angkot ini mengantar penumpang itu sampai ke kampung sedikit lagi, kira-kira sekitar 3 kilometer mereka bawa ke sana begitu. Jadi waktu persimpangan itu mereka bilang Binjai, Binjai, Binjai begitu ya, tukar supir gitu ya. Lalu sampai di terminal, supir yang serap tadi itu turun, lalu memberikan supir yang asli. Saya pikir begini, jangan-jangan saya ini seperti mereka gitu, hanya menyampaikan kepada orang lain, ayo, ayo, ikut Yesus pasti ke surga, ikut Yesus pasti ke surga. Jadi saya nyanyi, Yesus itulah satu-satunya, kan gitu ya, penolong yang sungguh kan begitu ya. Tapi saya sendiri nggak pernah sampai ke surganya nanti, begitu maksud saya. Saya pikir, loh, saya apa ya berbahagia hari ini begitu ya. Kalau tadi seandainya saya seperti itu dulu terus seperti supir yang pengganti tadi, wow, betapa saya menyedihkannya begitu, Mbak Salsa. Baru saya ngerti ini setelah saya di dalam Kristus, setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Seandainya ini nggak terjadi, betapa malangnya nasibku, kan gitu kira-kira ini. Ya, kira-kira kita udah setia dan taat, ternyata kita nggak Iya, masuk benar. surga karena kita cuman supir pengganti. Iya. Padahal saya memberi juga persembahan, Bu, Mbak Salsa. Saya waktu itu rajin memberi persembahan. Tapi Hmm. persembahan saya itu saya curi uang ibu saya. Lucu tapi inilah memang kenyataan ya. Iya, karena Wah, saya dengar dari kan waktu di gereja dulu itu ada pengumuman persembahan dari keluarga si Anu sekian rupiah sebagai bentuk ucapan syukur loh. Saya pengen rindu saya kapan ya mau bisa memberi persembahan. Tapi saya kan nggak punya uang, saya masih sekolah. Saya curi uang ibu saya, lebih uang jajan itu saya tabung, itu saya persembahkan lagi. Ya, ya inilah. wah, ceritanya Tapi seru nih ya. benar-benar saya giat memang untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar itu dia.
Makanya Penting sekali ya. Jadi kalau menurut dari cerita Bu Regina, jadi kalau kamu hanya tahu siapa Yesus tetapi tidak ya, mengenalnya secara pribadi, itu percuma. Nah, apalah arti ibadahmu? Ujung-ujungnya ya, begitu ya. Kamu melakukan segala yang diperintahkan Taurat, yang diperintahkan Alkitab, tetapi kamu tidak mengenalnya secara pribadi. Alangkah menyedihkannya ketika nanti di penghujung akhir hidupmu kemudian Tuhan berkata, nyahlah aku nggak kenal engkau. ya, aku Aduh, tidak mengenal engkau. Mm-mm. ya menyedihkan sekali ya. Nah, itu kisah yang menarik sekali. Bahwa Tuhan itu bisa memakai berbagai macam cara untuk memperkenalkan dirinya secara pribadi. Tetapi challenge-nya satu, buka hati kita. Mau nggak kamu mengenal dia? Dia tuh bukan bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita. Begitu ya Bu Regude ya? Ya, benar, benar Mbak Salsa. Ya, Tuhan yang menunggu kita. Tuhan yang menunggu kita. Kapan kita mau membuka hati kita? Jadi kalau bilang, aku udah ketok Tuhan, tapi Tuhan nggak buka salah. Tuhan yang ketok, kamu kapan buka pintunya? Gitu Ya, ya. Jadi jangan benar. dibalik. Wow, luar biasa. Nah, kita lanjutin Bu. Setelah perjalanan, Ibu berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Ibu masih tetap melayani di sekolah, masih menjadi seorang Iya, guru di benar. sekolah. Terus what happened after that? Iya, Apakah Ibu setelah itu juga mengalami sebuah journey yang berbeda atau pengalaman yang berbeda? Apakah masih dapat pertentangan dari orang tua atau seperti apa? Sampai akhirnya Ibu mengambil keputusan untuk aku mau bersaksi lebih iya, jauh. saya memiliki tantangan yang besar. Di dalam keluarga itu setelah saya percaya Tuhan Yesus itu saya kan mengerti kebenaran Ibu bahwa kami sebagai keluarga yang berlatar belakang percaya kepada roh-roh nenek moyang begitu lalu kemudian perdukunan begitu ya. Eh, Kami sangat dilibatkan dalam hal itu begitu. Eh, Kami punya saudara satu laki-laki, tapi itu juga bapak saya minta kepada kuasa kegelapan itu. Kakak saya itu dari kecil sakit-sakitan, selalu dibawa ke dukun begitu. Jadi saya dilibatkan untuk mengambil obat. Lalu kemudian em, meracik begitu juga saya ikut untuk mengerjakan itu begitu. Lalu ibu saya itu sangat senang dengan ibu saya bertani. Dia sangat senang kalau dia ke Seleo itu ada obat tertentu dari dukun juga dia simpan begitu ibu. Jadi saya disuruh untuk parem ya seperti parem begitu ya. Saya kasih minyak itu mijit dia pakai itu begitu. Lalu sering saya disuruh seperti itu. Saya bilang ke ibu saya nggak mau begitu ya. Saya nggak mau lagi melakukan demikian. Oh dia marah benar, sangat marah banget begitu ya. Kamu ini di sekolah kan ini sudah menjadi begini-begini, kau sudah keterlaluan. Udah nggak usah kau tidur di rumah. Pergi kau ke gerejamu sana. Begitulah yang dia katakan dari oleh ibu saya begitu. Saya mengalami tantangan itu di tengah-tengah keluarga. Tapi ya saya berdoa kepada Tuhan, eh, bagaimana caranya ini supaya saya punya hikmat, bagaimana untuk eh, membuat ini supaya ibu saya juga nggak marah, saya juga tidak terganggu iman saya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya punya pengalaman ini. Tuhan nanti kalau ibu saya suruh memijit dia, biarlah minyak ini saya gunakan dan buat ibu saya itu supaya eh, enak dengan minyak yang saya buat ini. Saya ambil minyak goreng, saya berdoa, Tuhan Yesus tolonglah engkau berkati ini supaya ini bisa membuat ibuku ini nanti nyaman dengan ini. Sambil Hmm, berdoa, saya pijat dia begitu, saya buat parami begitu kan Ibu. hmm, Lalu hmm, hmm. kemudian itu eh nggak masalah bagi ibu saya karena juga badannya enak gitu dengan tanpa minyak yang dia Ah, buat tadi begitu. Saya buat oke, begitu. oke. Itu hanya sekitar 2 sampai 3 kali begitu. Tapi untuk kelima kalinya kemudian itu ini beda minyak yang kau buat ini. Anda bikin katanya sudah ketahuan ibu gitu ya. Jadi Hmm, kan hmm, saya punya hmm, tantangan besar di sana. Saya harus belajar hmm, begitu bahwa nggak mungkin saya harus terus berbohong dengan ibu saya. Saya harus ceritakan tentang kebenaran. Tadi firman hmm, Tuhan sangat menolong saya. Saudara-saudara aku mempunyai, aku kerinduan hatiku dan doaku ialah supaya mereka diselamatkan.
Kalau saya tidak pernah cerita tentang kebenaran kepada mereka, bagaimana saya hanya menggunakan ini semua nggak ada gunanya saya pikir. Jadi saya bilang ke ibu saya boleh disuruh kerja apa saja. Tapi kalau yang ini saya minta maaf. Kalau mama marah, silakan mama marah kepada saya. Tapi saya siap untuk itu. Oh, saya nggak dicakapi ibu. Saya nggak Hmm. dicakapi. Saya nggak mau Hmm. saya nggak disuruh ngapa-ngapain. Kalau saya kerja itu dia tarik tangan saya, nggak usah kau kerjakan ini. Aku juga bisa. Ibu saya itu orangnya keras, tapi dia juga merasa diri malang karena dia ditinggal suami sangat-sangat masih muda, dan dia merasa bahwa anak-anak dibesarkan oleh karena perjuangan dia semata-mata, dan anak harus tunduk kepada beliau. Itu yang dia kata. Jadi ketika saya seperti itu dianggap adalah pemberontakan. Dia bilang cari Hmm. mamamu yang lain. Aku bukan mamamu lagi. Saya kan Uh, nangis kalau begitu waktu itu ya. Saya kerja, ya. saya ngapa-ngapain, saya nggak dibolehi itu. Sampai saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana ini supaya ibuku ini bisa mengenal Engkau dengan benar. Kiranya anugerah Tuhan turun atas dia. Lewat doa lah itu ibu. Kemudian dengan obat-obatan kakak saya juga, akhirnya Tuhan izinkan kakak saya itu depresi. Waktu dia melahirkan anaknya, pertama itu Tuhan izinkan dia depresi. Ya, saya memang berdoa, Tuhan izinkanlah bagaimana caranya saya bisa merangkul keluarga ini. Tuhan izinkan Hmm. kakak saya depresi, saya berdoa untuk kakak saya, lalu kemudian kakak saya merasa nyaman dekat saya begitu. Itu awal-awalnya. Sehingga Hmm. ibu saya pun mulai hatinya luluh karena anaknya yang dia kasihi ketika dekat dengan saya merasa nyaman, ketika didoakan merasa nyaman, ya udah kau doakan kakakmu. Begitu awal-awalnya. Itu panjang Hmm. ceritanya, 93 sampai 91 saya bertobat, lalu kemudian itu sampai 95, sekitar itu 5 tahun Ibu. Perjalanan itu Wow. sangat panjang begitu ya. Tapi saya berdoa rutin itu 3 tahun supaya Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Itu Tuhan, saya minta Tuhan menggenapi itu. 3 tahun saya rutin berdoa, akhirnya ibu rohani saya tadi datang ke rumah, lalu kami buat persekutuan kaum guru ya, guru waktu itu. Di sanalah ibu saya mendengar Injil pertama kali. Wow. Ya, jadi disitulah dia baru menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Begitu. Ya, Hmm. jadi antara 91 saya bertobat itu sampai 95 itu tantangan yang besar, baik dari dalam keluarga ibu saya secara khusus, keluarga besar juga mereka merasa aneh saya begitu, aneh dengan kekristenan yang ada, karena saya sudah anti okultisme begitu ya, kuasa-kuasa gelap, obat-obatan yang jelas berasal dari dukun, saya memang tolak secara terang-terangan begitu ya. Sekalipun saya dianggap ya apa ya, orang terlalu fanatik begitu. Lalu di gereja juga saya punya tantangan waktu itu. Karena pengertian mereka sama dengan pengertian saya. Kalau mereka beribadah, kalau mereka memberi persembahan, kalau mereka berbuat baik, mereka pasti akan ke surga. Jadi kalau saya katakan orang masuk surga itu pasti, kita bisa tahu kalau kita ke surga itu bagi mereka juga seperti pikiran saya, Ibu. Saya sudah sesat anggap mereka begitu. Hmm. 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 Jadi dari gereja juga Oke. saya punya tantangan, dari keluarga juga saya punya tantangan yang besar begitu. Wow. Bertahun-tahun begitu. Ya, Oke. Wow, iya. wow. Ini Sampai di ternyata situ. struggle banget ya. Struggle banget gitu. eh, Mendengar cerita ibu itu. Tapi pada akhirnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ya, Sesuatu yang nggak enak. Sesuatu yang ya, tidak enak. Jadi iya, jangan berpikir ya, jangan, saya selalu suka dengan statement dan kata-kata ini. Kita tuh jangan suka ini ya, negative thinking dulu sama Tuhan. Tuhan, iya, kenapa kasih aku begini? Kenapa dikasih nyaman? Kenapa diberi sakit? Kenapa diberi luka? Kita nggak tahu bahwa mungkin saja melalui cara itu, menggunakan perantara situasi seperti itu, Tuhan bekerja. iya, Bahkan dari kisah Bureguna, Tuhan izinkan kakaknya mengalami depresi. Dan Tuhan menggunakan kakaknya ini, kakak dari Bureguna, menjadi sebuah jalan.
Akhirnya orang tuanya, ibunya terutama, bisa membuka diri terhadap kebenaran. Ya udah, biarkan, biarkan. Biarkan Bure-Gune dekat dengan kakaknya. eh, Kemudian kakaknya ini boleh mengenal Tuhan, kamu boleh doakan kakak. Nggak ditolak lagi. Iya, Ketika sebuah momen Tuhan izinkan juga terjadi, eh, sang ibu boleh mendengar kesaksian tentang siapa Kristus. Dia mengenal Injil yang pertama kali ini. Benar doa Bu Reguna ya. Bu Reguna ini taat sekali berdoa. Doanya hanya satu, supaya keluarganya selamat, Rule selamat. Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, kamu tidak selamat. Dan menyedihkannya, ternyata warga gerejanya Bu Reguna saat itu punya konsep berpikir yang sama seperti Bu Reguna zaman dulu. iya, Kamu benar. jangan terlalu fanatik gitu. Salah pemahamannya. Jangan-jangan mereka juga mengalami hal yang sama. Karena mereka belum berjumpa dengan. Sedih sekali ya. Kamu sudah taat pergi ke gereja, taat melayani, taat memberi persembahan, aktif, dan lain sebagainya. Tapi kamu nggak mengenal siapa yang kamu sembah. Benar. Oh, sedih sekali. Ya. Oke, kita lanjutin lagi, Bu. Tantangan pasti nggak hanya berhenti sampai di situ. Sampai akhirnya em, keluarga akhirnya bisa selamat nih. Menerima sebuah janji Tuhan, kebenaran yang hidup, Injil itu. Ibu akhirnya bisa terima. Berapa lama maksudnya? Eh, Sejak saya bertobat 91, sekitar tahun 95, kemudian saya bisa diterima dalam keluarga itu, disitulah ibu saya menyerahkan diri dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iya, Wow, wow, sampai di situ. Lalu kemudian setelah itu ada kakek saya, ada nenek saya juga yang wow, wow. karena ibu saya tinggal satu-satunya anak di tengah-tengah Hmm, keluarga itu, jadi kakek dari ibu saya harus tinggal dengan kami, lalu nenek dari bapak saya juga harus tinggal dengan kami. Mereka sudah sepuh, ibu, gitu ya. hmm, Mereka hmm, sudah hmm, sepuh, harus kami rawat. Lalu kemudian akhirnya kakek saya ini yang punya latar belakang dukun ya, dukun juga mereka dia oke. bisa pintar mengobat-obati. Lalu dia bilang, eh saya mau jadi orang Kristen, begitu. Padahal latar Oh, backgroundnya adalah Muslim, begitu ya. Saya hmm, mau jadi hmm, orang Kristen, dia panggil saya. Saya bilang, kakek kenapa bilang begitu? Iya, aku selama ini pun sudah kudengar lewat radio, lewat apa tentang Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. hmm, hmm, Saya hmm, takut, Ibu. Waktu itu pengalaman yang seru memang bagi saya ya. Takut hmm, karena pernah saya dengar pengalaman orang melayani seseorang beritakan Injil lalu menuntun mereka menerima Tuhan Yesus itu, katanya oke. ada yang dicekek gitu ya. Kegelapan, Oh, kuasa gelapnya itu mencekek orang ya. yang melayani secara pribadi itu gitu. Jadi Oh, saya oh, panggil teman saya, tetangga, kebetulan sudah lahir baru, saya panggil hmm, beliau, saya panggil Bibi dengan beliau ya. Bi, nanti kalau saya melayani kakek saya, tolong dampingi saya begitu. Saya cerita tentang Injil bahwa Yesus itu Tuhan satu-satunya dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang kudus gitu. Jadi kalau kita nggak mau, kalau kita mau datang sama Tuhan, kita harus tinggalkan dosa. Kuasa kegelapan daripada kakek itu harus ditinggalkan. Iya, bagaimana hmm, caranya? Loh, kalau nggak kasih sama anak paman gitu ya, nggak boleh saya bilang begitu. Tapi ini harus kita bakar dalam nama Tuhan Yesus. Jimatnya itu harus dibakar. Buku-bukunya oke. itu, tulisan-tulisannya itu harus kita bakar dalam nama Tuhan Yesus begitu. Ya kalau memang begitu Tuhan katakan ya sudah silakan dilakukan begitu ya. Lalu Hmm, hmm, setelah saya ceritakan tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang menciptakan kita, maka Dia juga yang akan memanggil kita, Dia juga yang akan memberi nyawa kita, maka Dia juga yang akan mengambil nyawa ini tak kapanpun. Tapi yang jelas ketika kita percaya kepada Yesus hari ini, dan sampai selama-lamanya kita akan menjadi milik Tuhan. Ketika waktunya Tuhan memanggil kita, kita akan dibawa ke rumah Bapa itu yang saya katakan kepada kakek saya. Kalau begitu silakan bakar itu. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhan ya, seisi rumah itu memang digenapkan oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, Ibu, begitu. Jadi wow. apa itu saya yang menjadi apa ya keyakinan saya bahwa kakek saya itu juga percaya waktu adik saya pulang dari Medan, adik saya kuliah di Medan, adik saya yang paling bungsu eh, pulang dari Medan ke Kuala begitu, dia bilang ke kakek saya bilang ke adik
saya sudah menjadi orang Kristen, tapi beliau nggak dibaptis, nggak diapa-apain gitu ya. Tapi dia katakan dia sudah menjadi orang Kristen, aku sudah mengikut Yesus, itu yang dia katakan. Jadi betapa besar. Jadi ketika saya melihat itu, bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga saya, adik saya, kakak saya, eh, nenek saya, kakek saya, semuanya dalam satu rumah itu dijamah oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itu yang membuat saya itu mulai mikir, kalau saya tidak memberikan diri saya seutuhnya, sepenuhnya untuk Tuhan, saya terlalu egois, saya terlalu apa ya? Maksud saya ini nggak benar ini kalau saya nggak memang serahkan hidup ini untuk Tuhan. Karena sebelumnya pun sebenarnya tahun 93 itu, sebelum tahun 95 ini, sebelum ibu saya bertobat pun sebenarnya Tuhan sudah memanggil saya secara khusus begitu. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Waktu itu tahun 93 saya ditantang dalam sebuah persekutuan itu juga. Lalu Tuhan berbicara kepada hati saya, pergilah, beritakanlah Injil. Ya, kepada orang-orang yang ada di kampungmu, kepada orang-orang yang ada di gerejamu, kepada orang-orang yang ada di keluargamu. Tapi saya memang untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta itu, jangan dulu lah. Waktu itu seperti itu, Mbak Salsa. Jadi sekalipun memang waktu itu setelah saya lihat bagaimana perbuatan Tuhan tengah-tengah keluarga saya, sebenarnya saya nggak punya alasan untuk tidak menyerahkan hidup saya kepada Tuhan begitu. Yes. Makanya Wow. tahun, Oh, jadi luar tahun biasa 9, ya. ya demikian. 93 itu ya berarti ya. Mulai sebetulnya aku sudah menerima panggilan itu dari 93 ya. Iya, menerima panggilan itu dari 93, tapi saya menggenapinya itu sekitar tahun 2002. Oh, butuh waktu Heeh. hampir 10 tahun ya. Makanya Makanya saya ini orang yang bisa dikatakan bandel gitu, Ibu ya. Keras kepala begitu ya. Oke, Seperti oke, itu. oke. Nah, tahun kita lompat ya, Bu ya. Em, tergenapi di tahun 2002. Waktu itu lewat jalan apa, Bu? Begini, 97 saya ditawari oleh Ibu rohani saya buka rumah persekutuan di Kuala ini. Hmm. Ayo kita buka persekutuan di sini. Ini anak-anak kita ini banyak yang sudah lahir baru. Lalu bagaimana untuk follow up-nya begitu? Saya nggak pernah cerita ke beliau bahwa saya punya panggilan khusus menjadi hamba Tuhan. Tapi dia ajak saya, lalu kemudian kami buka persekutuan tahun 97, ada banyak orang yang datang, siswa-siswi, bahkan orang tua daripada anak-anak kami, siswa-siswi itu juga datang untuk bersekutu, bukan di hari Minggu begitu. Iya, jadi sekitar 3 tahun itu, baru kemudian sekitar 2 tahun lah itu persekutuan dilakukan. Ada dari sekolah-sekolah lain juga untuk datang. Saya dipercayakan melayani di sana untuk anak-anak SMP dan SMA itu. Lalu situ juga saya uji panggilan. Tuhan, kalau memang nanti ini ada orang yang eh, lewat pelayanan ini, ada orang yang memang eh, yakin, ada orang yang datang, Tuhan, Ibu, saya mau terima Yesus, saya percaya. Kalau ada orang yang yakin akan itu, saya yakin bahwa saya ini dipanggil oleh Tuhan, begitu, dipakai oleh Tuhan. Begitu. Oh, Saya uji ya, ya, memang ya. dalam doa saya sendiri, saya bilang sama Tuhan, kalau ada lewat pelayanan ini, ada orang yang pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, saya yakin saya bisa menjadi, saya yakin Tuhan memanggil saya. Nanti nanti saya pikir gini, nanti itu cuma perasaan saya begitu ya. Karena saya guru agama, saya sudah melayani, saya pikir, oke, saya jadi hamba Tuhan gitu. Saya nggak mau yang seperti itu begitu. Saya rindu supaya lewat pelayanan saya itu ada jiwa yang diselamatkan begitu. Saya memang uji itu, Ibu. Di sekolah juga begitu. Di sekolah itu waktu saya masih mengajar, Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau memanggil saya sebagai hamba-Mu, buatlah anak-anak ini ada yang bertobat begitu. Jadi lewat pengajaran ini begitu. Saya memang sediakan waktu-waktu itu 15 menit atau 10 menit sebelum berakhir bel pelajaran, saya buat sharing dengan anak-anak. Gitu. Mereka boleh bertanya apa saja begitu, pribadi boleh gitu. Jadi ada anak saya gitu waktu itu, Bu, saya mau sharing, saya sudah dengar firman Tuhan, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Wah, saya waktu itu senang Ibu gitu ya. Jadi saya minta tanda memang kepada Tuhan. Iya, tapi saya kan agak bandel tadi Bu, merasa nggak mampu, nggak bisa begitu ya. Saya ini kan
inteleknya nggak tinggi gitu, jadi nggak cocok ini jadi pendeta gitu Ibu, gitu. Yang saya pikirkan Hmm. begitu. Setelah itulah baru kemudian kan akhirnya ada anak-anak yang punya latar belakang eh, Katolik. Hmm. Jadi Hmm. dia datang beribadah, Ibu kenapa nggak dibuka aja minggu? Kami nggak usah ke Katolik lagi begitu awalnya. Lalu saya sepakat dengan ibu rohani saya, Ibu Teti, buka ibadah minggu dengan 4 orang. Hmm. Saya, beliau, dan 2 anak ini tadi. Hmm. Lalu kemudian saya mulai bilang ke gereja, saya tidak akan beribadah di sana. Saya mau buka persekutuan sendiri, saya mau menguji panggilan. Itu saya bilang ke gereja saya. Hmm. Mereka pasti komplain, Ibu ya. Jadi Ya, ya. ini membuat gereja-gereja suku yang ada di sekitar saya itu heboh begitu ya. Hmm. Mm-mm. Itu yang membuat waktu itu yang menjadi kendala juga tantangan yang besar. Ya, 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 ya. Ada penolakan juga ya. Penolakan, sangat-sangat penolakan begitu. Hmm. Sebenarnya, padahal waktu itu belum buka gereja, belum ada gereja. GKM-nya Oh, belum ada. Mbak ini baru persekutuan ya? Iya, Ya, tapi ya. memang saya mau fokuskan di situ waktu itu. Saya nggak Hmm. melayani di gereja lagi. Saya mungkin pada akhirnya akan keluar dari sini. Saya bilang begitu memang gitu. Tapi Hmm. Hmm. mereka ya ke sinode, sampai ke sinode itu masalah saya gitu ya. Maka Wow, 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 wow. nggak sinode lah. Namanya ini resort lah saya katakan Ibu, resort resort ya, bukan Hmm. sinode. Resortnya. Hmm. Jadi sampai di Wow. situ. Itu setelah membangun persekutuan bersama dengan Iya, Bu Teti dan iya, 2 orang siswa, ya, iya. dan 2 orang siswa. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa Lalu yang Tuhan lain. tambahkan anak-anak yang lain. Mereka yang sudah lahir baru, mereka datang bersekutu di hari Minggu itu, bahkan mereka yang nggak pernah bergereja pun akhirnya datang bergereja, beribadah di situ. Sehingga jumlah kami sekitar sampai tahun 98 itu sekitar 30 orang begitu. 30 ke Oh. 35 sudah ada. Jadi mulailah bergumul, ini kemana dibawa? Mm, mm, mm. Kalau mereka nggak mau kembali ke gereja mereka, kemana mau dibawa? Oke, Waktu itulah oke. berkoordinasi dengan Pak Tian Saginting. Hmm, Akhirnya ke GKMI. Kita oke. cabang PIPKA di Sumatera Utara ini. Begitu Hmm. awalnya tahun 2000 itu, kemudian kita berdoa, lalu Tuhan izinkan beli satu pertapakan, lalu kita bangun gereja di sana, dan juga kembali punya tantangan yang sangat besar. Apa itu? Ketika gereja dibangun, naik naik kayu-kayu, waktu itu belum ada apa ya, belum ada baja-baja ringan itu, pakai Hmm, kayu, hmm. tembok kayu sudah naik itu datang dari kecamatan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan kalau memang untuk rumah ibadah. Tantangan yang sangat Oh, besar juga begitu. wow, wow. Ya, seiring dengan itu Ibu Teti harus ke Medan, menggembalakan jemaat yang ada di Medan. Saya ditinggal Yes. sendirian. Itu Nah, tantangan yang semakin sulit begitu ya bagi saya secara pribadi oke. begitu ya. Udah campur aduk di situ semua Ibu. Jadi tantangan dari pemerintahan dan tangan dari gereja sangat-sangat besar begitu. Wow, Iya, wow. tapi Dan pada memang akhirnya Tuhan tetap menyertai bangunan iya. itu jadi kan? Jadi Ibu, makanya saya punya doa satu, Tuhan, karena kan ini kota kecamatan Ibu. Di pinggir Hmm, jalan hmm. besar, di pinggir jalan raya. Jadi sekitar 50 meter lah dari jalan raya, tapi kosong. Bangunan di depan nggak ada, begitu ya. Tanah kosong, luas. Lalu kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Karena pernah Pak Camat, datang khusus untuk dorsmer mobilnya, ke depan ada bengkel, dan lihat-lihat situasi gereja ini, begitu ya. Ini gereja bermasalah. Mereka Hmm. tahu gitu. Masyarakat tahu ini gereja bermasalah. Gereja-gereja lain juga mengatakan ini gereja bermasalah. Ya banyak seperti itu. Jadi kan waktu itu kami kosongkan 2 tahun. Waktu itu kami tanda Hmm. tangan di kecamatan bahwa gereja hanya bisa digunakan sebagai rumah pribadi. Jadi rumah kami paling besar di sini dulunya awalnya. Oh, Karena gereja kan muka saya harus tinggal di situ. Kami sekat buat iya, kamar, iya. buat dapur, udah ditinggal di gereja begitu. Dan ruangan ini nggak kami gunakan untuk tempat ibadah. Kami tetap beribadah di tempat kontrakan yang semula. Lalu kemudian ini digunakan hanya tempat PA, tempat persekutuan dan lain-lain itu aja. Sambil Hmm, berdoa hmm. bagaimana Tuhan buat selanjutnya begitu.
Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan buatlah sesuatu terjadi supaya pandangan daripada masyarakat umum dan pemerintah yang ada di kecamatan ini tidak tertuju kepada rumah ini. Mereka nggak sak Hmm. melihat rumah ini sehingga mereka mengabaikan. Itu doa saya, Ibu. Ya, Ya, ya. puji Tuhan, saya lihat bagaimana lahan ini akhirnya dibeli orang, mereka bangun ruko di depan dan mereka tower. Jadi gereja kita pas samping tower Telkomsel. Oh, Jadi mereka nggak terlalu dari jalan raya nggak kelihatan lagi begitu. Jadi mereka sudah kita sudah aman di sini begitu, nggak sekalipun kita nggak buat plang, ya mereka nggak lagi meng- sudah ya mengabaikan lah, fokusnya mereka udah nggak nggak situ ya. menghiraukan itu lagi. Nggak fokus lagi Fokusnya udah pandangan, nggak gitu ya. nggak Oke, fokusnya oke. bukan lagi begitu. Jadi ya secara otomatis ya saya lihat ini cara Tuhan begitu. Bagaimana Yes. itu? Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, buatlah tirai supaya orang tidak melihat rumahmu itu dan mereka tidak terlalu fokus ke sana dan mereka tidak menghiraukan itu. Itu yang saya bilang, saya nggak ngerti doa saya seperti apa. Buatlah tirai, saya nggak ngerti. Tapi tirai inilah yang Tuhan buat. Tower dan Wow. ruko-ruko, ada berapa ruko? Mungkin sekitar 10 ruko ada di depan sana. Begitu. Wow. Jadi kita sudah di belakang ruko hari ini. Begitu. Wow. Dan itu cara Tuhan menyembunyikannya dan Ya, menjawab doa cara Bunda Tuhan Guna ya. menyembunyikannya. Tapi ada Wow. orang yang datang juga kepada Tuhan. Mereka tahu sekarang ini ada sudah gereja. Masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah gereja. Jadi ini tantangannya Wah. Ibu. Jadi kalau tadi dibilang saya tahun 2002 itu saya mulai putuskan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan dan 2004 saya mulai sekolah teologi lagi dengan merangkak-merangkak dengan usia yang Hmm. sudah lanjut tapi saya belajar Ya, ya. bagaimana untuk memperlengkapi diri menjadi seorang hamba Tuhan. Begitu ceritanya. Tapi saya sekarang sudah yakin. Wow. Tuhan mengingatkan saya sekalipun dengan eh, segala kekurangan saya percaya Tuhan akan memimpin. Firman Tuhan yang bilang sama saya gitu ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bukan dengan paksa, tapi dengan pengabdian diri. Jadi ini yang melatar belakangi saya berani melangkah untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang ada Tuhan sampai di sini gitu. Lalu saya sekolah teologi, kemudian saya diproses menjadi hamba Tuhan PIPKA. Ya makanya lama jadi pendetanya Ibu. Begitu dia ceritanya. Hmm. Terima kasih. Wow. Wow, itu saksiannya luar biasa, maha dahsyat ya, mind blowing banget ya. Saya nggak ngebayang bahwa akan challenge-nya akan sebegitu luar biasa. Dan saya tertarik ya. Jadi saat ibu sudah em, menjadi di purpose ya, akhirnya dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, Pipka, dan ibu akhirnya tetap dengan spirit dan semangat yang sama. Ibu Ya, mau mengabarkan Injil, mau memberi banyak kesaksian, memperkenalkan Injil kepada banyak orang, karena ibu sudah terima dulu. Kok sayang ya rasanya, kok kayak nggak ngerti balas budinya aku. Aku udah ditolong Tuhan bersama dengan seluruh keluargaku, kalau aku tidak membalasnya, mengembalikan kepada Tuhan, dan menyelamatkan lebih banyak orang lagi, kok rasanya kok aku yang berdosa ya. Begitu ya, iya, Bu ya. benar, benar Ibu. Nah, dan itu apakah itu juga yang memotori ibu akhirnya membuka pelayanan dan pos-pos di banyak tempat? Iya. Iya, saya mengingat firman Tuhan Allah turut bekerja Roma 8 ayat 28 itu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah kan begitu ya. Jadi waktu masalah ini terjadi, gereja tidak bisa digunakan. Jadi jemaat ini mau dikemanakan sementara kontrakan itu nggak mungkin dilanjutkan lagi begitu. Yang punya rumah juga nggak mengizinkan lagi untuk dilanjutkan kontraknya. Jadi mau dikemanakan. Jadi inilah yang melatar belakangi kita buka pos-pos Ibu. Oke. Iya, jadi jemaat ini dipencar. Ada yang 10 orang, ada yang 5 orang, ada yang, ya begitu. Jadi kita buka pos waktu itu awalnya itu 3. Iya, 3, 1, 2, 3, 4, 5 dengan di sini, 5 dengan di gereja ini. Gereja ini kami buat Oke. hanya yang ada di dekat-dekat gereja inilah yang beribadah ke sini. Seperti kelompok PA begitu saja di hari Minggu. Dan kami tutup pintu.
hanya Oh, buka baik. pintu samping. Kami duduk di Oke. tikar dan nyanyinya cuma satu lagu, nggak pakai musik. Hmm, hmm, hmm. Begitu kita buat dulu di gereja awalnya. Lalu disitulah kemudian pos-pos itu dibuka. Jadi dipercayakan seperti komsel, kelompok-kelompok sel. Jadi di hari Hmm. Minggu mereka seperti itu, ada di pos Sei Skala, Tanjung Langkat, dan juga kami buat waktu itu di daerah Kecamatan Kuala ini ada 3 tempat di rumah jemaat. Oke, oke. Ah. Lalu kemudian tahun 2002, 2003 itu, 2003 itu sudah mulai agak adem begitu ya Bu ya. Gereja waktu itu kami hanya gunakan di hari Jumat ibadah raya. Lalu kemudian tahun 2003 itu eh, sudah agak adem begitu, kami coba untuk hanya yang berdomisili di Kecamatan Kuala. Tadi ada di Hmm, dua rumah jemaat itu kami rekrut masuk ke gereja. Kita coba di hari Minggu, kita berdoa dengan iman begitu. Bagaimana Tuhan buat. Tapi yang dua ini tetap jadi pos begitu. Jadi mereka tetap oke. pos yang dua, hanya yang berdomisili di Kecamatan Kuala inilah yang beribadah di gereja. Yang Dan lain kami masih dalam bentuk pos ya. iya, yang lain masih temput pos ya. Jadi begitu cikal bakalnya. Jadi akhirnya bagaimana kami melihat Tuhan bekerja begitu. Tidak ada masalah, ya lanjut sampai hari ini. Dan itu tetap pos. Akhirnya yang dari jemaat ini ada yang Tuhan munculkan menjadi hamba Tuhan, buka pos yang Oh, di desa yang lain begitu. Eh, dari jemaat yang oh, ada, kemudian ada yang eh, sebenarnya dari siswa mereka sudah lahir baru, itu ada Ibu Marlina, lalu kemudian buka pos yang baru di kampungnya juga. Begitu kami awalnya itu sama-sama dengan beliau, saya juga ikut bersama dengan orang-orang muda pada masa itu memberitakan Injil ke kampung itu, lalu ketika terbuka, kita buat KKR di sana beberapa kali, lalu kemudian ketika ada orang yang percaya di sana, ada hamba Tuhan yang siap untuk tinggal di situ dan melanjutkan berita Injil. Itu pos Kampung Antara. hmm. Iya. Lalu yang Wow. dua tadi Hmm. itu pos Skala sama Tanjung Langkat itu akhirnya sekarang menjadi pos PI hari ini begitu dan masih ada hamba Tuhan di sana yang eh, mengerjakan begitu. Begitu Ibu. Kalau kalau total Bu sekarang sudah ada berapa banyak pos yang Pos yang didirikan? ada hari ini satu, dua, tiga, empat. Yang sudah menjadi pos itu empat. Dan Yang pos sudah menjadi pos. perintisan sedang kami kerjakan juga ada. Saya belum berani katakan itu pos PI karena itu masih Hmm. pos perintisan yang saya pakai bahasanya begitu ya. Nanti kalau jadi Ya, ya, baru ya. jadi pos PI begitu. Belum ada ibadah minggu di Wow. situ. Hanya Oke, pertemuan seminggu sekali kita buka di situ pelayanan anak dan juga pelayanan orang tua begitu. oke. Nah, em, ini kan perlipat kali gandaannya luar biasa ya Bu ya. Dari 4, kemudian sampai dia jadi 35, kemudian akhirnya dipecah dalam pos-pos, dan sekarang boleh tahu nggak Bu, berapa banyak jemaat ini? eh saya nggak pula jumlahkan secara apa ya detailnya ya Bu. Hmm, Tapi hmm, yang hmm, hmm, saya hmm. lihat di gereja induk hari ini sekitar 23 kakak, kehadiran sekitar 60 ke 70 lah begitu ya. Hmm. Bersama Yang dengan di anak Indo remaja ya? ya di induk. Kalau di pos-pos itu eh, ada yang di pos kampung antara sekitar begitu juga 40 ke 50 ada. Lalu di tempat yang lain itu sekitar 20-an, ada yang 20-an, ada yang 15 begitu. Tapi kemarin ini kita kan ini kan hari Jumat nanti tanggal 28 kita buat retreat keluarga. Tapi waktu di daftar itu saya ratanya lihat pendaftar orang tua saja sudah 107 orang, Bu. Wah, Orang gila, tuanya luar nggak ikut biasa. pemuda dan remaja, tidak ada pemuda dan remaja kan itu retreat orang tua dan itu nggak ikut semua begitu. Yang Hmm, mendaftar itu hmm. sudah 107 orang begitu yang saya lihat di Wow. grup kita begitu ya. Jadi sekitar 200 lah jemaat ini hari ini sudah ada semuanya. Tapi dengan domisili yang berbeda-beda. Gereja induk hanya karena dari gereja induk ini yang akan ke pos juga yang pergi untuk membuka begitu. Jadi tentu Hmm, ditinggal hmm. juga di sini kan begitu. Ya, ya, ya. Wow, luar biasa. Tuhan lipat kali gandakan jiwa-jiwa itu Iya, dari ibu. puji Tuhan Ibu. Kemudian membawa serta seluruh keluarganya. Kemudian ditambahkan satu tenaga lagi Bu Teti. Eh, Dapat itu 2 jiwa.
terus berlipat kali ganda lagi sampai besar dengan begitu banyak tantangan. Ya toh, Bu? Sampai Iya, ada pos dan lain sebagainya. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya ingin kekasih Muria juga belajar dari sini. Terkadang kita terlalu meremehkan Tuhan, terlalu meremehkan, "Nggak mungkin ini bisa, ini nggak, ini susah." Sedangkan kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita satu-satunya. Dia sanggup melakukan. Bahkan doa Buteti, Tuhan bikinlah tirai lah. Supaya orang tuh tidak fokus lihat kami ini. Kami ibadah melayani Tuhan ini ya. Kami mau bersekutu melayani Tuhan itu. Supaya orang tuh gak fokus ke situ. Itu dijawab. Wow, gila gak? Tuh cara kerja Tuhan ya. Luar biasa. Nah, ini kisahnya sebetulnya masih panjang dan sangat menarik, tetapi saya akan lompat ke satu cerita. Jadi perjalanan ibu membangun komunitas, kemudian bergereja, menginjili terus berjalan. Passionnya untuk mengirim para misionari. Dan saya tahu ibu ini tahan banting, ya, dengan berbagai macam tantangan yang terjadi. enggak lah Ya, Ibu, saya enggak tahan banting. ya tahan banting lah ini lah Bu. Banting banget lah ya. Dan ada sebuah kisah ketika ibu mengirimkan seseorang, mengambil sebuah kesempatan mengirimkan seseorang sebagai seorang misionari. Dan perjalanannya untuk mengirim satu orang ini tidaklah mudah ke sebuah daerah yang tidak mudah. Iya. What the challenge Bu saat itu? Mm-mm. Apa challenge-nya? Apa tantangannya? Mengirim orang ini. Iya. Tantangannya ada, tapi saya mengingat eh, Tuhan mau menjadikan apa gereja ini begitu ya. Saya ingat eh, doa saya waktu itu ke hamba Tuhan Pipka itu diundang ke Jakarta. Kami berdoa untuk visi misi begitu ya. Saya merumuskan ya, saya merindukan bahwa gereja ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya rindu satu saat nanti itu tahun 9, kalau saya nggak salah tahun 2005 itu ya, saya berdoa. Saya rindu satu saat ada dari antara kami hamba Tuhan yang ada akan diutus oleh Tuhan, entah pun anak jemaat siapapun itu, diutus Tuhan untuk satu bangsa yang lain, bukan bangsa Indonesia begitu. Itu memang yang Tuhan taruh dalam hati saya. Gereja ini harus menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan gereja ini juga menjadi berkat bagi Langkat secara khususnya begitu. Kami akan memberitakan Injil. Kami sudah memberitakan Injil ke daerah kami ini di Langkat Hulus. Dengan ada banyak yang membuat KKR dan juga membuat apa namanya itu ya waktu itu ya seperti KKR begitulah di bulan-bulan misi begitu ataupun di bulan waktu-waktu tertentu setiap kampung kami masuki begitu dan itu sudah dikerjakan. Tapi kami rindu juga, saya rindu memang siapapun di antara kami. Saya kan memang orangnya nggak pintar Ibu, saya nggak tahu juga bahasa Inggris juga saya nggak tahu. Saya berharap dari rekan saya hamba Tuhan, karena kami kan bukan hanya saya hamba Tuhan, akhirnya di Kuala ini. Di pos-pos PI itu semua ada hamba Tuhan, ada Pak Lingga, ada Ibu Marlina. Waktu itu Ibu Ulin dan Pak Edi Sungai Istri itu ya. Jadi mereka itu siapapun dari antara mereka Tuhan yang akan pergi untuk memberitakan Injil itu ke luar negeri, kemanapun suku bangsa, yang manapun itu saya akan dukung mereka. Begitu yang memang ada sudah di dalam hati saya yang Tuhan taruh begitu. Nah, jadi waktu seorang hamba Tuhan ini menceritakan, sebenarnya yang diutus ini adalah dulu ketika mahasiswa sudah menceritakan itu ke saya. Hmm. Panggilan itu sudah diceritakan kepada saya. Lalu ketika beliau lulus kuliah, saya percayakan satu pos PI ke beliau. Kamu tinggal di situ, silakan uji panggilan. Sambil mengajar di tempat komunitas yang akan kamu tuju itu. Ya orang Chinese memang. Satu Hmm. saat, Hmm. kalau memang itu, silakan begitu. Lalu kemudian beliau di situ beberapa tahun. Lalu kemudian ada satu hamba Tuhan lagi yang menikah begitu ya. Dan mereka beliau akan ke pos PI yang satu bersama dengan suami istri. Tempat pos PI satu tentu yang ini adalah nantinya
bagaimana ini mau dibuat begitu. Jadi harus dihadirkan lagi hamba Tuhan yang satu itu kebetulan adik saya memang waktu itu saya tarik yang laki-laki ini yang pernah punya punya panggilan bercerita ke saya tarik ke gereja induk. Kalau kamu memang mau bermisi, ayo kamu ke gereja induk. Dia tinggal dengan saya, Ibu. Pos ini digembalakan oleh adik saya. Ya, jadi kemudian namanya Ibu Ulin, saya sampaikan saja nama, nggak masalah. Lalu kemudian itu setelah itu yang laki-laki saya tarik, lalu saya izinkan dia untuk membuka satu pos, namanya Pos Harapan Marike, dengan eh, latar belakang background keluarga itu adalah animisme dan juga Muslim tanpa apa ya, nggak pernah, hanya KTP lah, KTP Muslim, KTP dan animisme latar belakang masyarakat yang ada di situ. Jadi saya dampingi juga ke sana, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan oleh beliau seperti itu. Uh, Lalu kemudian mereka inilah akhirnya memiliki satu misi. Adik saya dengan Pak ini tadi yang tinggal dengan saya, beliau, lalu mereka memiliki beban ini untuk pergi ke satu negara itu untuk menjadi utusan lintas budaya begitu ya. Tentu ini bukan Wah. memakan waktu yang singkat ya. Ketika diserahkan dengan jemaat, ini merupakan tantangan yang besar. Karena di sini juga butuh hamba Tuhan. Di situ juga banyak pekerjaan. Di sini juga banyak pekerjaan Tuhan yang belum diselesaikan. Begitu ya. Ini nggak gampang sih. Di sini banyak pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Kristus juga banyak di sini. Bahkan jemaat yang dilayani pun belum kokoh secara iman. Mereka juga belum kokoh. Ngapain pergi? Itu kan merupakan satu tantangan yang besar begitu ya. Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat untuk bagaimana untuk menjembatani antara jemaat, pengurus dan juga ya bahkan waktu itu juga waktu diserahkan juga dengan PIPKA juga punya tantangan. PIPKA katakan orang yang dari sana pun akan dipulangkan, bagaimana kita akan berangkat ke sana lagi? Kan begitu ya. Ini menjadi sangat-sangat ya merupakan tantangan yang sangat besar begitu. Tapi saya melihat bagaimana satu yang saya ingat, gereja ini harus menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Iya. Siapapun di antara mereka, mereka harus diutus. Waktu berkoordinasi dengan hamba Tuhan, seseorang hamba Tuhan, silakan konfirmasi dengan lembaga misi yang ada di Surabaya. Akhirnya punya relasi dengan lembaga misi waktu itu, kemudian dibicarakan dengan majelis, dengan pengurus yang ada, ya dengan segala keberatan dan sebagainya itu, akhirnya kami berdoa bersama, mereka disiapkan untuk diutus untuk orientasi di lembaga misi ini. Begitu Ibu. Jadi setelah diorientasi mereka pulang, lalu kemudian ada juga sih pengurus ini ada yang oke, begitu. Kita siap mengutus misi. Tapi ada juga yang dari kontra, pro dan kontra pasti terjadi. Jemaat juga begitu. Iya, jemaat, apalagi jemaat yang dilayani selama ini, Ibu. Pasti mereka keberatan, hamba Tuhannya pergi. Ya. Jadi saya mengingat bahwa pekerjaan Tuhan nggak pernah selesai. Ya, pekerjaan Tuhan nggak pernah selesai. Dimanapun pekerjaan Tuhan nggak pernah selesai. Tapi kalau ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk yang lain, kita nggak boleh batasi. Ya. Itu yang saya mengerti. Nyambung dengan doa saya supaya gereja ini akan menjadi berkat bagi bangsa lain, dan panggilan dari seorang hamba Tuhan itu tidak bisa dibatasi kemana orang akan pergi, dan pekerjaan Tuhan nggak pernah selesai, dan kalau ada yang pergi maka yang lain akan ada yang mengerjakannya. Itu yang saya pahami, sehingga saya bagaimana ini membicarakannya dengan jemaat dan juga dengan pengurus sehingga kami sepakat. Sekalipun mungkin ada dalam hati ya seperti itu, kita akan lihat seperti apa, kan begitu ya. Jadi puji Tuhan ya, 1 tahun kami sudah mengutus. Saya melihat bagaimana Tuhan buat di ladang dengan segala, kami bukan gereja besar, kami bukan orang kaya, nggak ada uang kami Ibu, tapi
Hari ini sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menggerakkan tangan-tangan Tuhan untuk mendukung lewat doa, mendukung lewat dana, dan selama 1 tahun Tuhan mencukupkan semuanya untuk kebutuhan yang ada, begitu ya. Wow. Sampai di sini. Kalau ada Oh, pertanyaan silakan Ibu. Ini yang bisa saya ceritakan. wah, wah, ini kisahnya luar biasa sekali. Dari kisah Bu Reguna, dari awal sampai akhir, tidak henti-hentinya Ibu berkisah tentang tantangan. Ada aja, ada aja masalahnya. Bahkan untuk segala sesuatu yang baik pun, itu masih saja ada tantangannya. Tapi ingat, dari kisah itu juga Bu Reguna bilang, Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu memberi jawabnya. Dan Tuhan itu selalu memberi tuntunan. Pada akhirnya, kalau itu memang rencana Tuhan, kalau itu memang rancangan Tuhan, pasti jadi. Ya Bu ya? Dan Amin Ibu. ternyata jadi. Dan bahkan sampai tadi Bu Reguna closingnya bilang apa? Kami itu gereja kecil, tidak punya dana, tidak punya apa. Tapi Tuhan cukupkan. Bahkan datangnya pun dari orang-orang yang tidak terduga juga ya Bu ya. Ya, ada yang tidak terduga, ada yang nggak kami kenal, tapi ada juga yang dikenal begitu ya. Luar biasa. Itulah hebatnya Tuhan. Melalui kisah Bu Reguna ini kita bisa belajar banyak banget. Mungkin saat ini Kisahnya kekasih Tuhan. Muria, ya kasih Muria, rekan-rekan yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini. Anda ada di posisi, aku tuh tidak mampu, seperti Bu Reguna dulu zamannya. Aku tuh tidak bisa apa-apa, aku tuh bodoh nih. Aku nggak canggih di sini, aku nggak canggih. Tapi saat Bu Reguna punya hati, hati untuk bermisi, hati untuk menyaksikan banyak orang, hati untuk melihat lebih banyak jiwa lagi diselamatkan. Sulit? Pasti. Ada yang pro dan kontra? Pasti. Ya. Bahkan nggak cuma dari majelisnya, dari tubuh jemaatnya sendiri pun ada kok yang begitu. Tapi lihat, beliau nggak menyerah. Beliau tetap percaya sama Tuhan. Beliau tetap berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan jawab dan genapi semua janji. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Reguna. Kita nggak sangka ceritanya begitu luar biasa sampai sejauh ini. Saya yakin Bu Reguna punya lebih banyak cerita lagi. Tapi nggak kerasa, waktu sudah menunjukkan lebih dari 1 jam obrolan kita. Ya, dan wow, semuanya berbobot. Ya, saya sendiri mengambil kesimpulan yang sangat luar biasa dari perjalanan ini. Tantangan bukanlah hambatan ya, Bu. Iya, benar Ibu. Tantangan bukanlah hambatan dan yang mampu menghentikan kamu untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Karena Pernah saya juga ingat, Ibu, pernah gimana juga, Bu? pernah juga mau mundur tapi nggak berani karena Tuhan ya, tetap Tuhan katakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, bukan dengan paksa tapi dengan pengabdian diri, itu terus terngiang begitu. Sehingga memang itulah kekuatan, memang firman Tuhan adalah kekuatan untuk melewati semua tantangan yang ada begitu. Jadi nggak punya nyali untuk mundur ya pada akhirnya ya. Nggak berani untuk mundur karena betapa besar kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu yang membuat untuk tetap maju begitu, tetap melangkah dengan pertolongan Tuhan dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih bisa berjalan kok Bu. Ya, luar biasa, luar biasa. Kisah ini betul-betul menginspirasi kita. Jangan takut kepada tantangan yang ada di hadapan. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Terima Amin. kasih Bu Reguna. Kisah hari ini luar biasa sekali. Saya berdoa dan berharap sekali kekasih mulia yang menyaksikan tayangan ini boleh menangkap nilai baik dari setiap obrolan kita. Tangkap nilai baiknya, tangkap nilainya. Bagaimana sebaiknya cara hidupmu. Kalau kamu belum berjumpa dengan Tuhan, kamu tahu bahwa kamu belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Inilah saatnya. Tidak ada kata terlambat. Bu Ya. Reguna pun sudah menyaksikannya. Bahkan kalau ngomong,
Tuhan mustahil. Ada begitu banyak celah, ada begitu banyak kesulitan yang terjadi. No, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kalau Tuhan mau kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan, Tuhan mendengar. Hanya sediakan waktumu, sediakan hatimu. Buka hatimu, terima Yesus sesegera mungkin. Biar dia mengisi hatimu dan mengubahkan hidupmu. Ketika hidupmu berubah, kamu akan membawa seluruh keluargamu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bu Reguna untuk kisah hari ini. Saya mengucap syukur sekali. Terima kasih untuk God's Calling yang spesial hari ini. Salam untuk jemaat, untuk majelis, untuk pengurus gereja, untuk para misionaris yang ada di sana. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap menyala-nyala, tetap berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Terima di kasih, God's Ibu. Calling episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.